diproyeksikan tahun ini adalah 47.000 ekor untuk korban akhir pekan ini yang sudah masuk di Jakarta saat ini. Intinya hari ini saya dengan Pemprov DKI, tentu saja dengan Pak Gubernur lain juga seperti itu, terbuka untuk katakan melakukan sporting system terhadap kebutuhan pangan yang ada di tempat masing-masing gubernur. Dan hari ini diawali Pak Anies, Pak Gubernur DKI, karena memang kebutuhan terbesar khususnya dalam momentum peak season seperti Idul Adha seperti ini, Idul Fitri, Tahun Baru dan lain-lain, memang ada loncatan-loncatan seperti itu. Dan hari ini kita yakinkan diri kita bahwa sebenarnya suplai kita cukup, dan kita akan buktikan sama-sama dalam proses perjalanan. Neraca kami rasanya aman juga. Tentu ada masalah dengan iklim, tetapi tidak sampai pada titik-titik membuat kita harus khawatir berlebihan. Karena kita juga sudah mengantisipasi berbagai langkah yang harus dilakukan. Hari ini kami buktikan dengan Pak Gubernur DKI seperti apa, berapapun kebutuhannya. Katakanlah cabai kami sekarang ini lagi proses panen yang sangat besar di Sumedang, di Wonosobo, di Temenggung, dan itu termasuk bawang merah, bawang terus Kediri dan berbagai tempat, termasuk di Sulawesi Selatan di Kabupaten Nrekang. Dan ini akan saya perkuat untuk sebarannya. Alhamdulillah hari ini Pak Gubernur begitu cepat responnya. Kemarin udah, mari kita mainkan. Itu saya kira yang cepat memberi jawaban Pak Gubernur. Ya, jadi. Ya. Terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo. Pagi hari ini kita meluncurkan sama-sama program dukungan kebutuhan pangan di Jakarta, dan khususnya untuk memasuki Idul Adha. Jakarta memiliki kebutuhan diproyeksikan tahun ini adalah 47.000 ekor
lain-lain, sehingga insya Allah status di Jakarta lokal hijau dan aman dari PMK. Masih ada 5.000 yang dalam perjalanan diproyeksikan nanti akan tuntas sebelum PMK. Dukungan ini kami sangat apresiasi karena kita tahu di Jakarta kebutuhan pangan kita lebih dari 95% dipasok dari luar kota, dan kepastian pasokan ini selalu menjadi concern kita, sehingga adanya dukungan selalu memberikan angin segar bagi kita. Kita bisa lebih tenang, kondisi harga lebih stabil, dan kalau harga stabil maka inflasi terkendali. Bila inflasi di Jakarta terkendali dengan kontribusi Jakarta sekitar 18% dari GDP nasional, maka inflasi nasional pun akan ikut terkendali. Kalau inflasi terkendali itu artinya ibu rumah tangga tidak khawatir dengan harga-harga karena harganya stabil. Itu bahasa praktisnya kira-kira begitu. Dan kita berharap ini terus kita jalankan. Terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran atas komitmen dukungan ini, dan kita berharap bila di Jakarta dapat dukungan, maka di daerah-daerah lain pun dapat dukungan. Insya Allah seluruh Indonesia kondisi inflasinya terkendali. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sekarang kita punya vaksin udah 3 juta, sudah di Jakarta, sudah ditaruh di Bogor. Sekarang 800.000 ini kita sudah segera suntikan, bukan segera, sudah disuntikan. Kami berharap sebelum Idul Kurban, Idul Kurban, 800.000 itu kita selesaikan. Bahkan ada perintah Bapak Presiden untuk dipercepat, pakai aja 3 juta. Ya, saya kira itu yang paling penting. Memang PMK hadir, tetapi insya Allah seperti daerah hijau kita masih banyak. Sapi aja kita punya 18 juta ekor lebih, ya. Jadi seperti itu, sehingga insya Allah dengan pengetatan yang kita lakukan, ada daerah-daerah yang memang daerah merah yang tidak boleh ada hewan yang masuk atau keluar dari daerah merah. Daerah hijau boleh ke daerah merah nggak boleh keluar kemana-mana. Dan alhamdulillah gugus tugas, BNPB dan lain-lain bersama TNI Polri sementara dijaga dengan sangat ketat. Tapi tidak berarti ketersediaan untuk kebutuhan Idul Kurban ini terganggu. Kita udah punya mappingnya yang cukup. Misalnya di mapping saya kita udah sesuaikan tadi kebutuhan yang kurang. Sortitnya di sini 5.000. Udah tahu dari mana ngambilnya. Jadi dari daerah supply kita atur ke daerah pangan lain juga seperti itu. Sekarang distribusi 800 ini terus jalan, udah ada di semua tempat, ya, terutama pada daerah-daerah yang kantong-kantong isolasi yang harus kita perbaiki. Zona merah sekarang sudah berapa wilayah, Pak? 2,2 juta kan terhambat karena anggaran, Pak, ya? Apa? 2,2 juta vaksin dari 3 juta kan terkendali. Enggak ada lagi, enggak ada hambatan. Sekarang aja semua, Pak? Sudah. Zona merah sekarang ada berapa wilayah, Pak? Jadi begini, yang katakanlah terpapar itu 19 daerah, kemudian sekian ratus kabupaten itu terpapar, daerah masuk, ya, masuk daerah. Tapi tidak semua kabupaten, satu kabupaten seluruh kecamatannya kena, seluruh desanya kena, enggak. Oleh karena itu, ya lockdown kita lebih banyak kepada zona merah yang berbasis kepada kecamatan dan desa. Ya, tidak berarti satu kabupaten ini kita biarin iseng-iseng seperti itu, enggak. Tapi yang nggak boleh betul-betul keluar masuk, yang masuk ke daerah merah itu harus perlakuannya pakai APD, kalau keluar harus disuspendkan kakinya dan lain-lain, itu harus diperlakukan. Ada berapa wilayah, Pak? Cukup banyak, karena itu zonanya, zona kecamatan, jadi cukup banyak, 1 ribuan lah kalau zona kecamatan, ya. Tapi yang kena di tingkat kabupaten yang kita katakan daerah wabah, sudah declare daerah wabah itu